Kisah Raja Jigme Wangchuck, sang raja kebahagiaan. Di negeri yang terletak di punggung Himalaya, tempat di mana kabut turun seperti sutra putih menutupi lembah dan lautan, biara berdentang bagai doa di udara dingin. Lahirlah seorang anak laki-laki dari garis keturunan yang telah memimpin Bhutan dengan kebijaksanaan dan kasih selama beberapa generasi. Anak itu diberi nama Jigme Wangchuck, sebuah nama yang berarti pemberani yang memancarkan kemenangan. Dari awal kehidupannya, takdir telah menandainya sebagai sosok yang akan membawa perubahan. Namun bukan perubahan dengan pedang dan perang, melainkan dengan senyum, doa, dan kebijaksanaan hati. Bab 1. Anak dari gunung dan angin. Jigme tumbuh di istana yang berdiri di tengah alam diapit oleh hutan pinus, sungai yang berkilau, dan bukit tempat doa para biksu menggema. Masa kecilnya bukan hanya dihabiskan dengan pelajaran tentang politik dan sejarah, tetapi juga tentang makna hidup. Ia diajarkan oleh gurunya untuk menghormati setiap makhluk hidup. Karena dalam ajaran Buddhis Mahayana yang dianut Bhutan, setiap makhluk memiliki jalan menuju pencerahan. Ia mempelajari bahasa Dzongha dan Tibet klasik, seni panahan, menunggang kuda, serta meditasi. Di usianya yang masih belia, ia sudah mampu memimpin doa di biara istana. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa ingin tahu yang besar tentang dunia luar yang jarang tersentuh rakyatnya. Ayahandanya, Raja Jigme Wangchuck, sering berbicara kepadanya tentang dunia yang berubah cepat, negara-negara yang berlomba dalam ekonomi, dan bagaimana Bhutan harus tetap menjadi dirinya sendiri di tengah badai modernisasi. Namun tak lama kemudian, duka besar menimpa. Saat Jigme baru beranjak 17 tahun, ayahandanya wafat secara mendadak. Rakyat berduka, dan kerajaan berguncang. Dalam usia semuda itu, Jigme diangkat menjadi raja keempat Bhutan, memikul beban sejarah di pundaknya yang masih muda. Bab 2. Tahta dalam kesunyian. Sebagai raja muda, Jigme menghadapi tantangan yang tak kecil. Banyak negara mencoba mempengaruhi Bhutan, menawarkan bantuan dengan syarat tersembunyi. Namun Jigme memilih jalan yang berbeda, menjadi dirinya sendiri. Ia menolak meniru sistem ekonomi yang membuat negara kaya tetapi rakyat sengsara. Ia melihat dunia luar yang penuh persaingan dan ketamakan. Dan ia bertanya dalam hati, apa gunanya kemajuan jika hati manusia kehilangan kebahagiaan? Dari renungan itu lahirlah konsep Gross National Happiness GNH, kebahagiaan nasional bruto. Ia mengumumkan kepada rakyat dan dunia bahwa Bhutan tidak akan mengukur keberhasilannya dari besarnya ekonomi, tetapi dari keseimbangan antara kesejahteraan, budaya, lingkungan, dan spiritualitas. 4 pilar GNH pun ditetapkannya: pelestarian budaya dan nilai-nilai spiritual, kelestarian lingkungan, tata pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini mengubah arah Bhutan selamanya. Negara kecil yang sebelumnya nyaris tak dikenal dunia, kini menjadi panutan global. Bab 3. Raja yang berjalan di antara rakyatnya. Berbeda dari kebanyakan raja yang hidup dalam kemewahan, Jigme lebih sering terlihat berjalan kaki di jalan berlumpur, menembus lembah dan gunung untuk menemui rakyatnya. Ia ingin tahu bagaimana rakyat hidup, bukan dari laporan, tetapi dari mata mereka sendiri. Kadang ia tinggal di rumah penduduk, makan nasi merah dan keju bersama mereka. Ia tidak menganggap rakyatnya sebagai bawahan, tetapi sebagai keluarga. Rakyat Bhutan bukan hanya harus sejahtera, katanya suatu kali, tetapi juga harus merasa damai. Ia mendorong pendidikan gratis untuk semua, mendirikan sekolah di desa-desa terpencil, dan memastikan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar. Ia membangun rumah sakit, memperbaiki sistem jalan, dan melatih dokter serta perawat dari rakyat sendiri agar pelayanan tidak tergantung pada dunia luar. Namun dalam semua itu, ia tak pernah melupakan alam. Ia melarang penebangan liar, memastikan lebih dari 2/3 wilayah Bhutan tetap berhutan, dan membuat hukum lingkungan yang ketat. Bhutan menjadi satu-satunya negara di dunia yang karbon negatif, artinya ia menyerap lebih banyak karbon daripada yang dihasilkan. Bab 4. Membangun dunia baru tanpa kehilangan jiwa lama. Jigme mengerti bahwa modernisasi adalah kebutuhan, tetapi ia melakukannya dengan langkah lembut. Bhutan mulai mengenal listrik, RADE, dan teknologi komunikasi, tetapi semua dilakukan tanpa mengorbankan keseimbangan spiritual. Ia membangun bendungan tenaga air di sungai-sungai Himalaya, memberi penerangan bagi rakyatnya, sekaligus pendapatan bagi negara.
Ia membuka jalan bagi perdagangan damai dengan India tanpa kehilangan kedaulatan. Namun perubahan terbesar bukan pada ekonomi, melainkan politik. Raja Jima menyadari bahwa suatu hari, kekuasaan absolut harus diserahkan. Ia memutuskan untuk menciptakan monarki konstitusional pertama di sejarah Bhutan. Ia membentuk konstitusi modern, membimbing pejabat muda memahami arti demokrasi, dan bahkan melatih rakyat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa revolusi, tanpa kekerasan, tanpa darah. Dalam pidato yang dikenang rakyatnya, ia berkata, Raja yang bijak tidak menunggu masa senja untuk menyerahkan tahta. Ia melakukannya saat mentari masih bersinar, agar penerusnya dapat berjalan dalam terang. Bab 5 Penyerahan Mahkota. Pada awal abad ke-21, saat kekuasaannya masih sangat kuat dan rakyat memujanya, Raja Jigme mengambil keputusan mengejutkan. Ia turun tahta secara sukarela. Tahun itu adalah tahun 2006. Ia memanggil putranya, Jigme Hasar Namgyel Wangchuck, dan menyerahkan mahkota dengan upacara sakral di Biara Punaya. Dalam suasana haru, ia berkata kepada putranya di depan para biksu dan rakyat, "Jangan pernah memerintah dengan rasa takut, perintahlah dengan cinta. Jadikan setiap rakyatmu merasa aman seperti anak dalam pelukan ibunya." Rakyat menangis. Mereka tidak ingin kehilangan raja yang telah mereka cintai seperti ayah sendiri. Tapi Jigme tersenyum lembut dan berkata, "Aku tidak pergi. Aku hanya memberi tempat bagi masa depan." Bab 6 Raja yang hidup dalam kesederhanaan. Setelah turun tahta, Raja Jigme tidak hidup dalam kemewahan. Ia memilih tinggal di istana sederhana di pedalaman, seringkali mengenakan pakaian rakyat biasa. Ia menghabiskan pagi dengan berjalan di antara ladang dan hutan, memberi salam pada petani, dan berbicara dengan anak-anak sekolah. Di malam hari, ia bermeditasi lama di ruang doa, memandangi cahaya lilin yang bergoyang di depan patung Buddha. Ia sering menulis renungan tentang makna kebahagiaan sejati, tulisan yang kemudian disalin dan dibacakan di sekolah-sekolah Bhutan. Ketika dunia menghadapi krisis ekonomi dan perubahan iklim, para pemimpin global datang ke Bhutan untuk belajar darinya. Ia selalu menolak disebut pahlawan dan menjawab dengan rendah hati, "Aku hanya penjaga kecil di taman dunia yang indah ini." Ia mendampingi putranya yang kini menjadi raja kelima, memberi nasihat tanpa pernah memaksakan kehendak. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak mengendalikan, tetapi membimbing dengan kebijaksanaan. Bab 7 Raja yang hidup dalam hati rakyat. Kini, di setiap biara, di setiap lembah, di setiap rumah yang diterangi cahaya dari tenaga air sungai Bhutan, nama Jigme Singye Wangchuck disebut dengan penuh cinta. Anak-anak tumbuh mengenalnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai simbol kebahagiaan dan kasih. Di Paro, seorang biksu tua pernah berkata, "Ia bukan hanya raja Bhutan, ia raja dunia batin manusia." Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan adalah kewajiban spiritual. Rakyat masih sering melihatnya berjalan sendirian di jalan desa, tersenyum pada mereka yang lewat, seakan tak pernah ada jarak antara tahta dan rakyat. Bab 8 Warisan Abadi. Dunia modern kini mengenang Bhutan sebagai negara kecil yang bahagia, hijau, dan damai, tempat di mana kemajuan diukur bukan oleh harta, melainkan oleh ketenangan jiwa. Di balik semua itu, berdirilah satu sosok, Raja Jigme Singye Wangchuck. Ia meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada monumen, sebuah cara pandang hidup. Ia mengajarkan bahwa kemajuan sejati adalah keseimbangan antara kebijaksanaan kuno dan visi masa depan. Ia menulis dalam satu kalimat yang abadi, "Selama manusia menghormati alam, memelihara kasih, dan menumbuhkan kebahagiaan dalam hati, maka dunia akan selalu memiliki masa depan." Apa yang dilakukan Raja Jigme Singye Wangchuck semasa hidupnya? 1. Menciptakan dan memperkenalkan Gross National Happiness GNH sebagai falsafah pembangunan nasional. 2. Menjaga kelestarian alam Bhutan, menjadikan negaranya karbon negatif dan hijau sepanjang masa. 3. Melestarikan bahasa, pakaian, dan kesenian tradisional Bhutan agar budaya tidak hilang ditelan globalisasi. 4. Memperluas pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis dan merata ke pelosok gunung. 5. Mengembangkan tenaga air sebagai sumber ekonomi utama tanpa merusak lingkungan. 6. Menjalin hubungan diplomatik damai dengan negara-negara besar, terutama India dan dunia internasional. 7. Menjadi pelopor monarki konstitusional Bhutan,
Memperkenalkan demokrasi dengan damai. 8. Menyerahkan tahta secara sukarela kepada putranya. Menjadi teladan kepemimpinan tanpa ambisi. 9. Setelah turun tahta, menjadi pembimbing spiritual dan moral bagi rakyat dan dunia. 10. Meninggalkan warisan kebijaksanaan global. Menjadikan Bhutan simbol keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. 1. Mewarisi tahta di usia sangat muda, ketika ayahnya, Raja Jigme Dorji Wangchuck, wafat. Jigme Singye baru berusia 17 tahun. Ia diangkat menjadi raja termuda di dunia kala itu. Namun meski masih muda, ia menunjukkan kematangan luar biasa. Ia tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan dan kasih terhadap rakyatnya. 2. Menciptakan konsep Gross National Happiness GNH. Inilah warisan terbesarnya. Alih-alih menilai kemajuan negara lewat ekonomi semata seperti Gross Domestic Product GDP, ia memperkenalkan Gross National Happiness, ukuran kesejahteraan yang menilai kebahagiaan dan keseimbangan hidup rakyatnya. 4 pilar utama GNH yang ia tetapkan adalah 1. Pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. 2. Pelestarian lingkungan. 3. Pelestarian budaya dan nilai tradisional Bhutan. 4. Pemerintahan yang baik dan bersih. Konsep ini membuat Bhutan dikenal di seluruh dunia sebagai negara paling bahagia di Asia, meski kecil dan sederhana. 3. Menjaga lingkungan dan melindungi hutan. Raja Jigme Singye menetapkan kebijakan bahwa lebih dari 60% wilayah Bhutan harus selalu tetap berhutan. Ia melarang penebangan besar-besaran dan menolak industri yang mencemari. Akibatnya, Bhutan kini menjadi satu dari sedikit negara di dunia yang menyerap lebih banyak karbon daripada yang dihasilkan. Artinya, negara ini karbon negatif. 4. Melindungi budaya dan identitas nasional. Ia sadar globalisasi bisa menghapus jati diri bangsa kecil seperti Bhutan. Maka ia melestarikan bahasa Dzongkha, arsitektur tradisional, pakaian nasional Jehao dan KIRR, serta ajaran Buddha Vajrayana. Rakyat Bhutan diwajibkan berpakaian tradisional di kantor dan sekolah, bukan karena paksaan, melainkan sebagai kebanggaan terhadap jati diri mereka. 5. Melakukan reformasi politik dan pemerintahan. Berbeda dari kebanyakan raja Asia, Jigme Singye tidak haus kekuasaan. Justru, ia memulai demokrasi di negaranya sendiri. Pada tahun 2001, ia mulai menyusun konstitusi Bhutan yang membatasi kekuasaan raja dan memperkenalkan parlemen. Lalu pada tahun 2005, ia secara sukarela turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Jigme Hasar Namgyel Wangchuck. Meski rakyat memohon agar ia tetap memerintah, ia berkata, seorang raja sejati bukanlah yang berkuasa selamanya, tetapi yang memastikan rakyatnya dapat memerintah dirinya sendiri dengan bahagia. 6. Menjaga kedaulatan Bhutan di tengah tekanan luar. Bhutan diapit oleh dua raksasa, India dan Tiongkok. Dengan kecerdikannya, Raja Jigme Singye menjaga netralitas politik dan kedaulatan negaranya. Ia menjalin hubungan erat dengan India, namun tetap menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Bhutan. 7. Memodernisasi Bhutan dengan cara yang lembut. Ia memperkenalkan pendidikan gratis, memperluas layanan kesehatan ke pelosok, dan membuka jalan serta komunikasi tanpa menghancurkan alam. Namun, ia juga membatasi masuknya televisi dan internet sampai yakin rakyat siap. Karena menurutnya, modernisasi tanpa kebijaksanaan bisa menghancurkan kebahagiaan. 8. Hidup sederhana dan menjadi teladan. Meski seorang raja, Jigme Singye dikenal sangat sederhana. Ia sering berjalan kaki di desa-desa terpencil, berbincang langsung dengan rakyat, tanpa pengawan atau upacara mewah. Ia menikah dengan 4 saudari dari keluarga bangsawan yang sama, dan memiliki 10 anak. Tapi dalam rumah tangga dan kepemimpinannya, ia selalu menekankan harmoni dan keseimbangan. 9. Meninggalkan warisan dunia. Ketika turun tahta pada usia 50 tahun, dunia mengagumi langkahnya. Seorang raja yang menyerahkan tahta secara damai dan bijak, dan meninggalkan sebuah konsep baru tentang kebahagiaan manusia. Kini, Gross National Happiness dipelajari di banyak negara dan universitas, bahkan menjadi model pembangunan alternatif PBB. 10. Masa tuanya dalam kedamaian. Setelah turun tahta, ia tidak mencari kekuasaan atau kehormatan. Ia hidup di pegunungan Bhutan, kadang muncul di acara kerajaan, selalu tersenyum,
dan membimbing putranya dengan bijaksana. Dalam doa rakyat Bhutan, namanya disebut dengan penuh cinta. Gyalpo Jigme Singye Raja yang membuat kami bahagia.